Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan keempat mata kuliah sistem terdistribusi. Kali ini kita akan bahas tentang komunikasi terdistribusi. Pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah konsep komunikasi terdistribusi. Kemudian nanti kita akan bahas tentang layer protokol. Kemudian ada transport protokol dan middleware protokol. Nah, sekarang kita lihat dulu konsep komunikasi terdistribusi. Ini adalah interproses communication atau komunikasi antar proses adalah inti. Jadi interproses communication ini atau komunikasi antar proses ini adalah inti dari sistem terdistribusi dan komunikasi antar proses pada sistem-sistem komputer yang berbeda dapat terjadi jika sistem tersebut terhubung dalam suatu jaringan. Jadi ada penghubung antara satu sistem komputer dengan sistem komputer yang lain yang terhubung dalam suatu jaringan. Nah, komunikasi antar komputer ini diatur oleh aturan yang disebut dengan protokol komunikasi. Mungkin teman-teman sudah sering kita mendengar ya, ada kata-kata protokol gitu. Jadi protokol itu adalah aturan komunikasi antar komputer yang satu dengan komputer yang lain. Itu dikatakan sebagai sebuah aturan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pengertian dari protokol ini dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya, mengirim pesan, mengirim data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Jadi harus ada aturan yang harus didefinisikan antara satu jaringan komputer dengan yang lainnya, antara satu komputer dengan komputer yang lainnya ya. Misalnya dari ada yang namanya sisi pengirim dan ada juga yang namanya sisi penerima. Bagaimana sih aturan komunikasi antar dua sistem komputer tersebut? Nah, itu diatur dalam sebuah protokol namanya. Kemudian kita lihat ada fungsi. Fungsi dari protokol adalah untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Jadi protokol fungsinya itu adalah menghubungkan antara klien dan server. Supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan baik ya, atau bisa saling bertukar informasi maupun bisa bertukar data. Nah, kita lihat dulu ada yang namanya komponen ya. Ada yang namanya komponen komunikasi data. Ketika melakukan komunikasi data, ada beberapa komponen yang harus ada. Yang pertama adalah adanya pengirim. Pengirim ini adalah sebuah piranti atau alat bantu yang mengirimkan data. Kemudian nanti harus ada juga yang namanya penerima. Penerima itu adalah piranti atau alat bantu yang menerima data. Kemudian ada data, yaitu yang akan kita kirimkan ya, yang akan kita kirimkan. Data ini bisa berupa informasi yang akan kita pindahkan. Jadi harus ada pengirim, kemudian harus ada si penerimanya siapa, kemudian apa sih yang mau dikirim, yaitu data. Kemudian ada media pengirimannya. Media pengiriman ini adalah media yang digunakan untuk mengirimkan data tadi. Kemudian ada yang namanya protokol tadi. Protokol tadi ya, aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan baik dari sisi pengirim maupun dari sisi penerimanya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini adalah salah satu penggambaran dari komunikasi data ya. Jadi di sini ada yang namanya penghantar atau kita sebut juga pengirim atau klien ya. Kemudian ada si penerimanya, yaitu yang akan menerima data. Kemudian ada datanya. Nah, di sini ada datanya.
Datanya misalnya kalau di dalam komputer kan berupa bit-bit ya, 01, 01 seperti itu. Nah, kemudian ada media pengirimannya atau media penghantarnya. Medianya itu macam-macam. Bisa kabel tembaga, bisa optik fiber, bisa misalnya satelit, gelombang mikro, itu adalah medianya. Boleh pakai kabel, boleh pakai satelit, itu sebagai media pengirimnya atau media yang akan digunakan untuk mengirimkan data. Kemudian, selain yang 4 tadi, juga harus ada yang namanya protokol. Protokol itu apa? Itu yang dikatakan sebagai aturan yang berfungsi untuk mengatur bagaimana proses ini dikirim, mulai dari request ya sampai dengan si penerimanya. Jadi seperti itu. Jadi dalam penggambaran ini, nah ini akan menggambarkan bagaimana sih sebenarnya sebuah piranti untuk mengirimkan data sampai dia kembali untuk si penerimanya ini menerima data dari pengirim tadi. Ini adalah komponen komunikasi data ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya layer protokol. Mungkin teman-teman di sini sudah paham ketika dalam sebuah jaringan komputer kita pernah mendengar yang namanya 7 layer. 7 layer ya. Nah, komunikasi antar komputer ini kan tadi dikatakan bahwa komunikasi antar komputer ini adalah diatur oleh aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi harus ada yang atur ya, ada yang atur. Nah, kenapa sih harus diatur gitu kan? Karena ini berawal dari beragamnya pembuat perangkat keras dan aplikasi komunikasi menghasilkan produk yang tidak saling kompatibel sehingga mempersulit upaya komunikasi. Sehingga ada sebuah standar protokol yang kita sebut sebagai ISO atau International Standard Organization. Ini membuat sebuah aturan supaya ketika ada sebuah komunikasi antar jaringan ini harus sesuai dengan aturannya, sesuai dengan protokolnya. Jangan tidak sesuai supaya semuanya bisa teratur. Nah, kita sering mendengar di dalam ISO ini untuk protokol jaringan ada yang sebutannya adalah standarnya disebut atau kita kenal sebagai OSI layer. OSI ini adalah Open System Interconnection. Ini adalah sebuah model di mana yang kita kenal adalah ada 7 layer. Ada 7 layer ya. Ada 7 layer dari OSI model ini dimulai dari bawah ya, physical. Nah, ini adalah tingkatan yang pertama, physical. Physical ini adalah tujuannya adalah layer yang paling utama, dia itu melakukan transmisi terhadap bit data. Jadi dia ini fokusnya adalah di bit data. Nah, biasanya protokol yang digunakan untuk layer fisikal ini adalah yang mana? Nah, ini kan disebut sebagai physical structure. Di sana ada wireless, ada hoops, ada repeater ya. Nah, kemudian layer yang di atasnya ini adalah data link. Nah, data link ini adalah dia akan memeriksa kesalahan yang tadi ya, hasil dari fisikal tadi, karena fisikal ini kan fungsinya adalah bit-bit data ya. Nah, nanti kemudian akan dikirimkan ke data link. Data link ini adalah fungsinya untuk memeriksa kesalahan dan berfungsi untuk membungkus bit menjadi membentuk data frame ya. Makanya ini ditulis data frame. Nah, biasanya di dalam protokol-protokol data link ini sering kita kenal dengan yang namanya Ethernet, switch, bridge ya. Nah, itu masuk ke dalam layer data link. Nah, selanjutnya di atasnya ada layer sebutannya adalah network layer. Network layer ini dia nanti yang akan mendefinisikan alamat IP ya atau internet protokol dan juga melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Jadi makanya di sini ada tulisannya biasanya untuk layer network ini
ada protokol IP ya. Nah, itu. Kemudian setelah layer network, nanti ada yang namanya layer transport atau transport layer. Nah, transport layer inilah fungsinya adalah ini end-to-end connection atau mengirim pesan antar dua atau lebih host dalam jaringan. Yang sering kita dengar protokolnya di sini adalah TCP dan UDP. Nah, kemudian setelah di atas dari layer transport ada namanya layer session. Layer session ini mengendalikan dari sisi koneksi dialog ya, mengelola bahkan memutuskan koneksi di komputer, sync and send to port. Nah, ini biasanya socket, API gitu ya. Nah, ini untuk di layer session. Selanjutnya sudah ke bagian layer ke atasnya, ini adalah presentation layer. Presentation layer ini dia melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam komputer, dalam komunikasi ya. Juga dia di sini melakukan proses enkripsi dan deskripsi data ya, sehingga informasi ini bisa dipakai nanti untuk di application layer. Nah, ini di presentation. Nah, di yang paling atas ini sering kita sebut sebagai end user layer, yaitu sebagai penyedia interface antar protokol jaringan. Jadi dia yang akan memberikan sebuah interface ke user atau ke pemakai ya. Nah, biasanya protokol-protokol yang digunakan di application layer ini adalah TTP, FTP, DNS, dan lain sebagainya. Ini ada 7 layer yang mungkin kita sudah sering mendengarnya ya di dalam OSI model. Nah, ini. Arsitektur OSI dibuat berlapis-lapis dengan fungsi yang berbeda pada setiap lapisannya. Lapisan yang lebih tinggi ini menyembunyikan kerumitan dari operasi di lapisan yang lebih rendah, dan suatu lapisan hanya dapat diakses oleh lapisan yang ada di atas atau di bawahnya. Jadi, fisikal ini dengan ini adalah layer ini terhubung hanya ke minimal dua layer. Misalnya data link ini hanya terhubung ke physical dan network, dia nggak bisa terhubung ke session ataupun presentation. Nah, physical layer ini sering disebut sebagai low level, level yang paling rendah. Kemudian application layer ini adalah level yang lebih tinggi. Biasanya kalau untuk physical layer ini adalah lebih kepada level internal, penyimpanan datanya, segala macam, bahasa mesin, dan sebagainya. Nah, kita sebagai user, biasanya kita dihadapkan pada application layer. Tadi yang dikatakan bahwa ini, lapisan yang lebih tinggi menyembunyikan kerumitan dari operasi di lapisan yang lebih rendah. Jadi di bagian application layer ini, dia sudah menyembunyikan bahwa di belakang sana sebelum masuk ke application itu adalah sesuatu kondisi yang lebih rumit. Kita sebagai user biasanya dihadapkan sesuatu dengan ya udah tampilan yang lebih baik, tampilan yang lebih bagus. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan kepada para pembuat perangkat keras dan perangkat lunak komunikasi dalam mengembangkan berbagai protokol yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Namun, dapat saling kompatibel dengan syarat produk mereka mengikuti standar yang telah ditentukan, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini lapisan-lapisan layer tadi ini dapat digolongkan lebih jauh menjadi ada yang namanya low level layers. Nah, biasanya di low level layers ini masuk kepada physical, data link, dan network layer ya. Ini layer-layer ini masuk ke sebutannya sebagai low level layer. Selanjutnya kalau yang transport layer ini adalah layer yang memberikan fasilitas komunikasi ya bagi kebanyakan sistem. Nah, biasanya ada dua macam protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Kemudian ada application layer. Application layer ini adalah sebagai penyedia interface. Tadi sudah saya jelaskan ya. Dia sebagai penyedia interface kepada user.
Kemudian ada yang namanya middleware layer. Nah, middleware layer ini dibuat untuk menyediakan layanan dan protokol yang seragam dan dapat digunakan oleh aplikasi yang berbeda-beda ya. Dia bisa digunakan oleh berbagai aplikasi yang berbeda-beda. Nah, kita lihat lebih detail tentang transport protokol ya, atau layer tadi. Nah, lapisan ini adalah lapisan yang sebenarnya yang memberikan fasilitas komunikasi ya bagi kebanyakan sistem. Tadi kita sebutkan bahwa di transport ini adalah sebagai end-to-end connection ya, penghubung antara satu jaringan satu host dengan host yang lain ya, atau end-to-end connection. Nah, pada lapisan ini yang mungkin kita sering mendengar ada dua macam protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP ini adalah Transport Control Protocol, kemudian kalau UDP adalah User Datagram Protocol. Karakteristik untuk TCP bagaimana? Connection oriented ya. Yaitu sistem yang berkomunikasi harus terlebih dulu saling mengetahui dan sepakat. Kemudian reliable. Reliable ini adalah menjamin paket yang rusak atau hilang bisa dikirim ulang. Kemudian ada stream oriented communication, dan selanjutnya adalah membutuhkan sumber daya komputasi dan jaringan lebih besar daripada UDP. Itu karakteristik dari TCP ya, Transport Control Protocol. Nah, protokol yang kedua di dalam transport protokol ada yang namanya UDP, User Datagram Protocol. Ini karakteristiknya seperti apa? Connectionless, ya, tidak memerlukan adanya saling mengetahui ya, connectionless. Kemudian unreliable atau best effort datagram communication. Tidak tersedia mekanisme yang menjamin paket yang rusak atau hilang dikirim ulang. Jadi berbeda dengan si TCP tadi ya. Kemudian ada membutuhkan sumber daya komputasi dan jaringan yang lebih kecil dari TCP. Nah, kalau misalnya yang UDP dia membutuhkan sumber dayanya lebih kecil. Kalau yang TCP tadi dia butuh sumber daya komputasinya yang lebih besar. Itu yang transport protokol. Nah, kemudian ada yang namanya middleware protokol. Nah, middleware protokol inilah yang dikatakan middleware itu adalah sebuah aplikasi yang secara logik terletak di antara lapisan aplikasi dan lapisan data dari sebuah arsitektur layer. Jadi sebenarnya middleware ini posisinya adalah antara aplikasi dan data. Nah, ini ya. Jadi dia antara application dan data. Jadi di tengah ini mulai dari network sampai presentation ini kita sebut sebagai middleware protocol ya, sebagai middleware protocol. Middleware juga bisa disebut sebagai application layer ya. Application tadi itu adalah yang penyedia interface tadi. Penggunaan middleware ini sangat dibutuhkan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi yang client server, dan juga untuk menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda. Jadi fokus dia adalah middleware ini sebagai media untuk komunikasi antar platform yang berbeda. Bisa jadi platform yang berbeda ini bisa server webnya berbeda, server aplikasinya berbeda, alat-alat serupa yang mendukung pengembangan aplikasinya. Jadi berbagai macam platform yang berbeda dia bisa hubungkan ya antara satu proses dengan proses yang lain. Nah, itu yang middleware. Pada lapisan ini terdapat sekumpulan protokol komunikasi yang beragam yang memungkinkan berbagai macam aplikasi dapat berkomunikasi. Middleware juga memberi fasilitas yang namanya marshalling, di mana terdapat proses pengubahan data dalam komunikasi antar proses menjadi bentuk yang siap dikirim melalui jaringan, sehingga data tetap konsisten sampai si penerima data menerimanya ya. Jadi marshalling ini adalah dia artinya menjaga bentuk data itu langsung siap kirim melalui jaringan sehingga bisa konsisten data yang akan dikirim dari si pengirim ke si penerimanya.
Dan juga kebalikannya. Jadi kalau kebalikannya unmarshalling namanya ya. Nah, protokol-protokol yang tersedia dalam sebuah middleware biasanya meliputi yang namanya protokol naming ya, yaitu masalah pemberian nama dan pencarian lokasi nama. Name ya, berhubungan dengan pemberian nama. Kemudian ada juga yang namanya protokol keamanan. Ini fungsinya adalah untuk mengamankan komunikasi yang bersifat penting dan rahasia. Itu ada 2 protokol yang tersedia di dalam sebuah middleware ya. Nah, kemudian fungsi utama dari middleware layer ini adalah fungsinya adalah yang tadinya kerumitan komunikasi antar proses di sistem yang berbeda, dia menjadi transparan seolah-olah komunikasi hanya terjadi secara lokal. Jadi karena tadi platformnya yang berbeda, karena adanya middleware layer ini adalah seolah-olah sebenarnya komunikasi ini terjadi secara lokal, padahal sebenarnya komunikasi yang terjadi ini adalah antara platform gitu. Artinya platform yang berbeda otomatis ya tidak secara lokal saja, yang lebih ke global gitu ya, tidak internal lah, artinya seperti itu. Ini yang middleware protokol. Sampai di sini untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat ya tentang komunikasi. Pembahasannya adalah tentang protokol atau aturan-aturan yang ada di sebuah jaringan, bagaimana supaya komunikasi bisa berjalan dengan baik antara si pengirim dengan si penerimanya tadi. Ada sebuah protokol, kemudian tadi di sana ada layer protokol ya, ada layer-layernya, kemudian di sana ada transport protokol, dan juga ada di sana middleware ya. Middleware itu adalah yang tadi dia sebenarnya ada di level antara data dengan application layer. Seperti itu ya. Demikian hari ini materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.